Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa duduk di Masjid Jabal Uhud, dan insyaallah mungkin setiap pagi dan malam sini kan biasa ada kajian, jadi mungkin antum yang biasa pagi menghafal Quran, mungkin tersita waktunya kita buat kajian 1 jam, habis itu antum lanjutkan dengan tahfidz Al-Quran. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah dalam Al-Quranul Karim, satu sosok yang dijadikan nama dalam Al-Quran yang kita sebut dengan Luqman Al-Hakim. Siapa Luqman Al-Hakim ini? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Quran, bahkan dijadikan satu nama dalam satu surat dalam Al-Quran, suratul Luqman. Tidak mungkin Luqman ini orang biasa. Kalau orang biasa tidak mungkin dicantumkan dalam Al-Quran sebagai nama dalam satu surat. Berarti Luqman ini orang hebat. Sampai-sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Siapa Luqmanul Hakim ini? Hidup di zaman siapa dia? Apakah dia seorang nabi ataukah bukan? Lalu kenapa kemudian banyak dibicarakan manusia dari barat sampai ke timur, terutama mutiara-mutiara kalam hikmahnya? Ini yang kita akan bahas 1 jam ke depan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqman Al-Hakim diperselisihkan tentang nama, nasab dan laqabnya. Ada yang mengatakan bahwa Luqman Hakim itu nasabnya adalah Luqman ibnu Ba'urah ibnu Nahur ibnu Tarikh, dan Tarikh di sini artinya Azar, dan Azar itu adalah ayahanda daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka dari nasab di sini bahwa Luqman itu hidup antara Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi zaman hidupnya Luqman itu antara Ibrahim dan Ismail, karena masih hubung kait kepada Azar, dan Azar itu ayahanda Ibrahim. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa
Luqman artinya nasabnya adalah ibnu ukhti Ayyub alaihi salatu wassalam. Jadi Luqman itu anak dari saudari Nabi Ayyub. Dari sini menunjukkan bahwa Luqman itu hidup di zaman Nabi Allah Dawud. Jadi ada yang mengatakan hidup di zaman Nabi Ibrahim, antara Ibrahim dan Ismail. Ada yang mengatakan Luqman itu hidup di zaman Nabi Dawud, karena dia adalah putra dari saudari Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Dan itu pendapat jumhur mufassir. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Luqman itu hidup antara masa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam sampai kepada munculnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, antara Isa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah kemunculan Luqman Al-Hakim. Akan tetapi pendapat yang kuat wallahu alam bahwa Luqman itu hidup di zaman Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam, dan dia adalah putra saudari daripada Ayyub alaihi salatu wassalam. Lalu dari mana asal Luqman ini? Ada yang mengatakan bahwa Luqman itu asalnya dari Sudan. Berarti kalau Sudan rata-rata berkulit hitam. Jadi Luqman itu orang Sudan, berkulit hitam. Bahkan dikatakan bahwa rambutnya itu keriting, seperti orang negro itu kan, keriting kriwel gitu ya. Kemudian juga tebal bibirnya, dan dia orangnya pendek. Dah pendek, hitam, rambutnya kriwel, bibirnya tebal. Itulah Luqman Al-Hakim. Artinya secara fisik Luqman itu bukan orang gagah, bukan pula orang ganteng. Justru secara fisik Luqman itu adalah orang-orang yang berkulit hitam. Dari sini ada faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala cantumkan orang seperti namanya dalam Al-Quran. Maka Islam mengajarkan bahwa keutamaan itu bukan ditinjau fisik. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Islam itu memandang bukan karena fisik, bukan karena harta, tetapi yang dipandang hati dan amalnya. Makanya Nabi SAW dalam khutbah Arafah mengingatkan manusia tentang keutamaan manusia di hadapan Allah. Kata Nabi SAW, ayyuhan nas, la fadla bainal arabi wal a'jam, walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Wahai manusia, tidak ada istimewanya baik anda orang Arab ataupun non-Arab, baik anda berkulit hitam ataupun putih ataupun merah, tetapi keutamaan itu hanyalah ada pada takwa. Kemudian Rasul membacakan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ada yang mengatakan Luqman itu adalah orang Sudan. Ada juga daerah Luqman di Sudan itu di kampung namanya Nubah. Ada satu kota namanya Nubah di Sudan itu, lah Luqman itu hidup di situ. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Luqman itu adalah Habasyi, artinya Ethiopia. Tetapi yang masyhur bahwa Luqman itu orang Sudan dan hidup di kota namanya Nubah. Itu yang banyak dijelaskan oleh ahli tafsir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun
banyak dijelaskan para ulama siapa Luqmanul Hakim ini. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mencantumkan dalam kitab Bidayah wa Nihayah, beliau mengatakan kana abdan. Luqman ini seorang hamba. Dari sini menunjukkan bahwa Luqman itu bukan seorang nabi. Ada memang sebagian ulama mengatakan Luqman itu nabi. Tetapi pendapat yang kuat bahwa Luqman itu abdan, seorang hamba, seorang budak. Subhanallah, dia orang merdeka, bukan orang merdeka loh ya, orang budak. Artinya dia ada tuannya di situ. Kalau seorang budak berarti bukan merdeka, diatur-atur oleh tuannya, karena perbudakan dalam Islam itu sama dengan barang diperjualbelikan. Tetapi istimewanya walaupun dia seorang budak, Luqman itu adalah orang yang diperhitungkan setiap mutiara kalamnya sampai diabadikan dalam Al-Quran. Maka dijelaskan juga beliau adalah kathirat tafkir, orangnya banyak mikir. Kemudian hasanal yakin, sangat baik keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ahabballaha fa'ahabbahu, karena dia banyak mencintai Allah, akhirnya Allah mencintai dia. Famannallahu alaihi bil hikmah, dan Allah anugerahkan kepada Luqman itu hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al-isabatu fil umur. Dia setiap ucapannya, setiap perbuatannya itu mencocoki kebenaran. Jadi dia kalau ngomong itu udah kayak wahyu saja. Makanya kemudian mutiara hikmahnya itu dipakai sampai di zaman jahiliyah, di zaman Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Orang-orang jahiliyah terkadang menukil-nukilkan ucapan Luqman sampai hari ini. Saking hebatnya Luqmanul Hakim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Luqmanul Hakim dijelaskan oleh para ulama seperti yang dikatakan Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ini seorang pemimpin para tabi'in. Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan ketika beliau ditanya, ada orang yang berkulit hitam datang kepada Sa'id ibn al-Musayyib merasa hina karena kulitnya. Jadi dia merasa dihinakan manusia sehingga dia merasa rendah diri. Akhirnya dia datang kepada Sa'id ibn al-Musayyib bertanya soal kenapa Allah ciptakan dia berkulit hitam itu. Maka Sa'id ibn al-Musayyib mengatakan, la tahzan min ajli annaka aswad. Jangan sedih karena engkau berkulit hitam. Karena min akhyarin nasi thalatha, karena manusia terbaik di permukaan bumi ini ada 3 manusia dan semua berkulit hitam. Kemudian yang pertama disebutkannya Bilal ibn Rabah, berkulit hitam. Kemudian yang kedua Mahja maula Umar. Mahja maula Umar itu berkulit hitam. Dalam riwayat Najasyi, raja Ethiopia. Kemudian yang ketiga Luqmanul Hakim, aswad nubiyan. Dia seorang yang berkulit hitam, orang yang tinggal di Nubah. Maka dari sini Sa'id ibn al-Musayyib ingin menjelaskan bahwa kepada orang yang merasa kecil hati gara-gara fisik, gara-gara berwarna hitam kulitnya, dia mengatakan jangan sedih, karena manusia-manusia terbaik sepanjang zaman itu ada yang berkulit hitam. Sudah disebutkan 3 orang. Pertama Bilal, yang kedua Mahja, yang ketiga Luqman. Dalam riwayat Mahja diganti dengan Habasyah, raja Ethiopia, raja Habasyah namanya Ashamah ibn Afjur. Semua berkulit hitam, tetapi mereka adalah orang-orang pilihan dalam Islam. Siapa yang tidak kenal Bilal?
Sandalnya saja masuk surga sebelum orangnya. Siapa yang tidak kenal Ashamah ibn Afjur, raja yang sangat adil, sampai-sampai Rasul mengizinkan para sahabat hijrah ke Ethiopia karena keadilannya Najasyi itu. Kemudian juga Mahja, bahkan Luqmanul Hakim sampai diabadikan dalam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini kita sudah tahu bagaimana Luqmanul Hakim. Adapun nama anaknya, karena di dalam Al-Quran itu kan bercerita tentang nasihat Luqman kepada siapa? Kepada anaknya. Ini yang kita akan ceritakan. Siapa anaknya ini? Al-Imam As-Suhaili mengatakan, yang masyhur nama anak Luqman yang dinasihati dalam Al-Quran itu namanya Tharan. Namanya Tharan. Luqman menasihati Tharan anaknya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Dan ketika berkata Luqman kepada anaknya siapa? Tharan. Ada yang mengatakan seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tabari bahwa namanya Qutbah. Namanya Qutbah. Ada juga yang mengatakan namanya Kalbah. Tetapi yang masyhur nama anaknya adalah Tharan. Ingat-ingat ya, namanya Tharan. Lah sebagian orang mengatakan bahwa Luqman itu punya anak, punya istri. Lah dulu anak dan istrinya itu belum mengikuti agama Luqman Al-Hakim, masih kafir. Tetapi setiap hari oleh Luqman itu dinasihati anak dan istrinya itu. Makanya salah satu nasihatnya adalah la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah, karena kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Lah dari kata-kata la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim di sini ada yang mengatakan bahwa seperti Al-Imam Al-Qushairi mengatakan karena Luqman dan ibunya itu kafir. Dinasihati sama Luqman, jangan kau melakukan kesyirikan kepada Allah, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Jadi setiap hari nasihati, akhirnya keduanya mendengarkan ucapan Luqman, belakangan masuk Islam, masuk ke agama Luqman Al-Hakim. Ada yang mengatakan seperti itu. Adapun yang menunjukkan bahwa Luqman itu adalah seorang hamba, seorang budak, ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Jarir dari Ibn Waqi'. Jadi suatu ketika tuannya Luqman itu memanggil Luqman dan mengatakan, ya Luqman, idbah lana hadhihi syah. Wahai Luqman, sembelihkan untuk kami seekor kambing. Maka Luqman pun menyembelih kambing itu. Kemudian kata tuannya, ya Luqman, akhrij atyaba mudghataini fiha. Wahai Luqman, ambilkan dari badan kambing itu yang sudah kau sembelih, kau kuliti itu, dua perkara dari kambing itu yang paling baik. Dari anggota badan kambing yang paling baik itu keluarkan, kemudian serahkan kepadaku. Kemudian tiba-tiba Luqman mengiris apa? Mengiris lidah kambing, kemudian mengambil hati kambing, diserahkan kepada tuannya dan mengatakan, inilah dari badan kambing yang paling baik, lisan dan hatinya. Kemudian dalam tempo yang lain, tiba-tiba majikannya mengatakan, idbah lana hadhihi syah, kau sembelih lagi kambing itu. Akhirnya disembelihlah kambing, kemudian dikuliti. Kata tuannya, akhrij akhbatha mudghataini fiha. Sekarang ambilkan dari badan kambing itu yang paling jelek. Tiba-tiba Luqman mengiris lisan kambing itu, kemudian mengambil hatinya lagi. Majikannya heran.
Kemarin disuruh menyembelih kambing, disuruh ambil bagian terbaik dalam kambing, diambilkannya lisan dan hati. Sekarang disuruh menyembelih kambing, kemudian disuruh mencari yang paling buruk dari anggota badan kambing, dipotongkan lagi lidah dan juga hati. Jadi tuannya bertanya, kenapa sama? Kenapa tidak yang lain, tidak kakinya, tidak pahanya, tidak dagingnya? Kenapa itu pula yang diambilkan? Lihat bagaimana kata-kata hikmah Luqman Hakim. Makanya kenapa dia disebutkan Dzu hikmah, pemilik hikmah luar biasa. Kata Luqmanul Hakim, innahu laysa min syai'in atyab minhuma idza taba wala akhbatha minhuma idza khabutha. Wahai Tuhan, sesungguhnya lisan dan hati ini akan menjadi baik kalau baik keduanya. Kalau hati kita baik, maka lisan pun akan baik. Akan tetapi akan menjadi buruk kalau seandainya buruk keduanya. Apabila hatinya busuk, pasti lisannya pun ikut busuk. Lihat bagaimana kata-kata hikmah Luqman Al-Hakim. Kemudian juga banyak dijelaskan tentang kata-kata hikmah Luqmanul Hakim selain dalam Al-Quran, dan itu masyhur. Walaupun secara sanad memang para ulama masih fihi nazar, tetapi banyak dicantumkan di dalam kitab-kitab para ulama seperti Al-Alusi dan yang lainnya. Itu sampai mencantumkan beberapa kata-kata hikmah. Apa saja di antaranya? Luqmanul Hakim mengatakan, ya bunayya akthir min qawli rabbighfirli fa inna lillahi sa'atun la yuraddu fiha sa'il. Wahai anakku, perbanyak ucapan ya Allah ampunilah diriku, karena Allah itu memiliki satu waktu yang tidak mungkin setiap yang bertanya ditolak oleh Allah. Ya memang dalam Islam juga ada kan waktu-waktu yang kalau antum berdoa pasti akan diijabah, seperti sepertiga malam akhir, doa dalam sujud, doa di antara dua azan gitu ya. Kemudian juga Luqman juga mengatakan, dia mengatakan, ya bunai ittaqid taqwallah tijaratan ya'tika ribhu min ghairi bida'ah. Wahai anakku, jadikan takwa itu jual belimu, maka keuntungan yang kau raih akan jauh lebih banyak tanpa modal. Takwa itu adalah perjualbelian kita dengan Allah tanpa modal, tetapi sudah jelas untungnya, kata Luqman. Kemudian juga di antara kata-katanya, ya bunai la ya'kul ta'amaka illal atqiyah wa syawir fi amrikal hukama. Wahai Luqman, jangan kau makan kecuali bersama orang-orang yang bertakwa, dan bermusyawarahlah pada urusanmu bersama orang-orang yang memiliki kebijakan akal. Ini juga di antara kata-kata Luqman Al-Hakim. Tetapi ikhwan, dari mana Luqman mendapatkan hikmah itu? Kenapa Allah berikan hikmah? Kenapa setiap untayan-untayan kata Luqmanul Hakim itu berharga? Kenapa pula setiap kata-katanya terus dinukilkan dari abad ke abad, dari zaman ke zaman sampai hari ini? Bahkan Quran mencantumkannya. Hebat kali Luqman ini. Ada apa dengan Luqman ini? Suatu ketika Luqman ini ditanya, dari mana anda mendapatkan hikmah itu? Lihat jawaban Luqman. Dia mengatakan, bi ghaddi basari, karena aku selalu menundukkan pandangan. Wa kaffi lisani, dan aku selalu menjaga lisan. Wa iffati mat'ami, dan aku selalu menjaga makanan yang kumasukkan ke dalam perutku. Wa hifdi farji, dan selalu aku jaga kemaluanku untuk tidak berzina. Kemudian wa hifdi jari, dan aku selalu muliakan tetanggaku. Wa wafa'i bi ahdi, aku selalu menjaga setiap amanah yang diberikan kepadaku. Wa tarki ma la ya'ni, dan aku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepadaku. Fadzakal ladzi yusayyirani kama tara, itulah yang menjadikan kenapa aku seperti ini, kata Luqman. Oleh karena itulah maka kenapa Luqman itu diberikan seperti itu? Ya karena dia banyak menjaga hal untuk dirinya. Makanya suatu ketika Luqman ini
melihat Nabi Daud sedang memintal-mintal besi. Nabi Daud itu kalau membuat baju perang bukan dipanasi kemudian dipentung gitu ya kayak pandai besi, tidak. Jadi Nabi Daud itu kalau buat pandai besi itu pakai tangannya saja dikual-kual itu. Ya. Kemudian dipelintir-pelintir akhirnya jadi baju. Lalu Luqmanul Hakim suatu ketika berada di samping Nabi Daud yang sedang memintal-mintal membuat baju besi itu. Ketika itu Luqman ingin bertanya, maksudnya kenapa seperti itu? Tapi Luqman urung untuk menanyakan perkara itu, tidak jadi. Dia terus memperhatikan Nabi Daud sampai baju besinya jadi. Setelah baju besinya jadi, tiba-tiba kemudian Nabi Daud kemudian meletakkan di badan Luqman Al-Hakim, kemudian menjelaskan kenapa dia membuat baju besi seperti itu. Baju besi terbaik yang pernah dibuat Nabi Daud untuk Luqman Al-Hakim. Dari sini kata Luqman Al-Hakim, kenapa dia tidak jadi dan urung menanyakan kepada Nabi Daud soal baju besi itu. Kata Luqman Al-Hakim, setelah kemudian selesai Nabi Daud membuat baju besi, kemudian dipakaikan di badanku dan aku lihat ini baju besi terbaik, barulah Nabi Daud menjelaskan kenapa, baru aku tahu bahwa diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah hikmah. Karena begini, terkadang ada orang yang penasaran gitu, orang ini lagi bicara, kadang-kadang kita ini sudah nyela-nyela dia, padahal kalau seandainya kita dengar dia sampai selesai bicara, tentu kita tahu jawabannya, sudah jelas perkaranya. Tapi ada orang yang tergesa-gesa itu, dia baru ngomong A, kita sudah ngomong B, dia ngomong D, kita udah ngomong C, jadi akhirnya berdebat, tidak tahu ujung pangkalnya. Maka terkadang diam itu emas. Dengan diam saja lama-lama paham, oh iya maksudnya ini begini, begitu ya, tanpa harus mempertanyakan, nanti jelas sendiri maksudnya. Lah itu kata Luqman, itu bagian daripada hikmah. Itulah Luqmanul Hakim, luar biasa. Ma'asyiral muslimin, makanya dari situ kemudian ada yang mengatakan akhirnya Nabi Daud menjadikan Luqman ini seorang qadhi di zamannya. Itu ada juga yang mengatakan seperti wallahu a'lam. Baik. Kenapa Luqmanul Hakim dicantumkan dalam Al-Quran dan hikmahnya? Karena Luqman ini terkenal, bukan hanya kita ahli sunnah yang membicarakan tentang Luqmanul Hakim ini, orang-orang Syiah pun membicarakan Luqmanul Hakim. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Syiah namanya Biharul Anwar, karya Al-Majlisi itu. Jadi ada kisah seperti ini. Jadi suatu ketika Luqman itu, ini dalam kitab Syiah ya, bukan kitab ahli sunnah. Wallahu a'lam sanadnya gimana. Tapi yang jelas Luqman itu dijelaskan dia sedang berjalan bersama keledai. Antum tahu keledai? Tahu keledai antum? Enggak tahu keledai? Antum tahunya keledai apa? Kacang kedelai. Ya, ini bukan kacang kedelai. Keledai. Keledai itu kayak kuda. Ya. Jadi Luqman ini berjalan sama anaknya. Dia naik di atas keledai, anaknya pula dia bawa tali kekangnya. Kata orang-orang di pasar, tega banget Luqman itu. Dia naik di atas keledai, anaknya pula suruh jalan kaki katanya. Dengarlah Luqman kata-kata itu. Akhirnya kemudian dia ganti. Dia yang turun dari keledai, anaknya suruh naik. Dia yang bawa keledai. Rupanya orang-orang pasar masih ngomel juga. Kurang ajar anaknya katanya. Masa bapaknya suruh jalan, anaknya pula yang naik keledai katanya. Akhirnya Luqman bingung. Dia yang naik salah, anaknya yang naik salah. Akhirnya turunlah Luqman itu dari keledai itu. Kata orang-orang, apa Luqman punya keledai kok nggak ditunggangi, malah dibawa, diseret-seret katanya. Luqman ini bingung. Akhirnya dia naik sama anaknya dua-duanya. Orang masih bicarakan, tega banget keledai kecil dua-duanya naik di situ katanya. Cuma lihat. Dari sini Luqman Hakim mengatakan, apapun yang dibuat dia pasti manusia akan bicara. Dari sini dia mengatakan maka diam itu emas, ya kan? Sebab kalau seandainya setiap komentar orang kemudian dibicarakan, nggak akan berhenti, karena manusia itu tidak mungkin selamat dari ucapan orang.
Mau gimana pun pasti kita akan dibicarakan orang. Antum mau baik mau jahat pasti orang akan bicarakan keburukan kita. Ya seperti itu manusia. Tapi dalam kitab Syiah ya, Biharul Anwar, saya enggak akan bicarakan tentang masalah Luqman yang tidak jelas sanadnya. Kita langsung saja bagaimana Al-Qur'anul Karim menggambarkan Luqman Al-Hakim ini. Lihat bagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an dalam suratul Luqman ayat 12 dan begitu seterusnya. Allah mengatakan, "Walaqad atayna Luqmanal hikmata," dan sungguh kami berikan kepada Luqman ini al-hikmah. Hikmah ini ucapan yang sangat bijaksana, penuh dengan mutiara-mutiara kebaikan. Anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya, dan barang siapa yang tidak bersyukur artinya kufur maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Luqman sudah diberikan banyak kebaikan berupa hikmah, sudah selayaknya bersyukur. Maka pelajarannya, antum yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan dari setiap orang, antum bisa belajar agama. Tidak semua orang-orang yang seusia antum itu bisa duduk di pesantren. Coba antum lihat anak-anak yang seusia antum, ada yang nongkrong di jembatan, ada yang mancing, ada yang ikut geng motor, ada yang ikut anak pang, yang anting-antingnya dari botol aqua itu, ya kan? Ada macam-macam tuh. Coba. Tapi antum bisa hidup kemudian duduk di pesantren ini nikmat besar, ikhwan. Syukuri. Ya, disyukuri antum dipilih oleh Allah dari sekian anak-anak muda yang seusia antum, antum bisa masuk pesantren, bisa menghafal Quran, bisa belajar agama. Coba. Artinya bahwa supaya la in syakartum la azidannakum, kalau antum bersyukur Allah tambah nikmat, Allah kasih banyak kemampuan dan ilmu yang begitu banyak, karena bagaimanapun tidak ada yang lebih baik dibandingkan ilmu di dunia ini, kawan. Tidak ada yang lebih mulia melebihi ilmu, karena hanya dengan ilmu lah kita bisa mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama, mengenal segala sesuatu. Dan keistimewaan apapun tidak mungkin diraih kecuali dengan ilmu. Lihat ayat berikutnya, Allah mengatakan, wa idh qala Luqmanu libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Siapa anaknya tadi? Tharan, ya. Wa huwa ya'iduhu, dan dia terus menasihatinya. Ada yang mengatakan sekali lagi bahwa ketika itu anaknya masih kafir dan juga istrinya masih kafir. Makanya Luqman mengatakan, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan sekutukan Allah, karena kesyirikan itu kezaliman yang sangat besar. Dari sini Luqman mengikuti thariqah para nabi. Apa thariqah para nabi? Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada tiap-tiap umat ini seorang rasul, di mana tugasnya mereka hanya menyampaikan tauhid, sembahlah Allah dan jauhi sesembahan selain Allah alias taghut. Dia mendahulukan dakwah tauhid. Makanya antum nanti kalau sudah terjun di masyarakat, maka yang pertama kali menyerukanlah dakwah tauhid, hancurkan kesyirikan, ajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman sekarang terlampau banyak orang-orang yang terjerumus kepada kesyirikan. Mulai orang datang ke dukun, orang percaya tangkal, padahal di zaman sekarang loh ya, masih percaya klinik itu kan aneh. Tetapi begitulah syaitan menundukkan manusia agar tidak mentauhidkan Allah dan dijerumuskan kepada kesyirikan, sehingga banyak orang-orang cerdas, pandai, sekolah tinggi-tinggi masih juga datang ke dukunnya, memelihara tangkal, jimat dan yang semacamnya. Kemudian Allah mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi. Setelah Luqman menasihati anaknya agar jangan menyekutukan Allah, kemudian belakangan anak dan istrinya masuk Islam, mentauhidkan Allah,
baru Luqman mengingatkan tentang wasiat bahwa amalan terbaik setelah tauhid apa? Birrul walidain. Ingat birrul walidain, ikhwan. Antum ketika mondok di sini itu dalam rangka birrul walidain. Betapa banyak orang tua di zaman sekarang itu mengharap bahwa dengan dipondokkannya antum di sini itu pulang itu menjadi anak yang berbakti loh. Hanya itu di zaman sekarang. Karena terlampau banyaknya anak-anak muda nakal enggak karu-karuan, akhirnya harapan orang tua itu yang penting anak saya baik. Makanya saya nasihatkan sama antum, kalau libur kayak kemarin gitu ya, harusnya mencerminkan antum itu dididik di pesantren. Karena banyak juga berita-berita yang sampai ke telinga ustadz nih, macam-macam cerita antum di rumah itu. Bahkan ada orang tua itu melihat antum tak kerasan, bagusnya di pondok saja anak saya ustadz gitu. Nah ini kan lucu. Di mana-mana ya kalau orang tua sudah enggak ketemu anak itu, jangankan 1 tahun 1 bulan saja rindu pengen satu rumah. Ada pula orang tua yang tak rindu lihat antum tuh kayak lihat apa gitu kan. Tolonglah ustadz kapan masuk lagi? Masukkan anak saya udah enggak karu-karuan di sini lah. Kok bisa kayak gitu tuh? Anak saya sudah pergaulannya ini enggak beres ini. Bukannya mempengaruhi orang, dia pula yang terpengaruh. Harusnya dia mewarnai orang, dia pula yang warna-warni enggak jelas katanya. Ini karena heran antum ini. Harusnya seorang santri kalau balik ya harus nampak loh saya ini berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Makanya di sini Allah mengatakan wa wassainal insana biwalidayhi. Kami wasiatkan kepada manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Apa alasannya? Lihat bagaimana Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kemudian wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Karena ketika orang tua mengandung saya, antum atau siapapun, itu kelemahan di atas kelemahan, ikhwan. Kemudian disusui 2 tahun. Bagaimana ketika antum tengah malam bangun, orang tua ikut bangun, antum nangis, orang tua ikut bangun, antum sakit, orang tua stres, macam-macam loh. Makanya kenapa ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, di antara sekian banyak manusia itu yang pertama kali saya berbuat baik kepada siapa? Maka Rasul mengatakan ummuka ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka ibumu. Baru yang keempat, abuka bapakmu. Kenapa coba? Kenapa disebut 3 kali ibu kemudian 1 bapak? Kata para ulama, pertama karena ibu yang mengandung, yang kedua ibu yang melahirkan, yang ketiga ibu yang menyusui. Dari situlah Rasul mengatakan ummuka, ummuka, ummuka 3 kali. Karena ini bukan perkara mudah. Mengandung loh 9 bulan itu bukan perkara mudah. Antum enak tidur, bisa tengkurap, bisa miring kanan, miring kiri. Nah, nanti kalau antum sudah punya istri kemudian hamil, tidak bisa itu antum itu tengok istri tengkurap lagi hamil besar. Nggak bisa, tidur saja satu posisi, stres dia. Ya. Belum lagi kemudian melahirkan, meregangkan nyawa. Makanya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma atau Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika ada orang menghajikan orang tua dari negeri yang sangat jauh. Zaman itu kan belum ada kendaraan, belum ada macam sekarang ada alat untuk bawa orang sakit gitu ya. Digendong dari negerinya itu loh, jalan kaki sampai ke Mekah. Kemudian dia tawaf digendong ibunya, sa'i digendong ibunya, lempar jumrah digendong ibunya, sampai selesai manasik haji 6 hari itu ibunya berada di pundaknya sampai kelelahan, keletihan. Dia datang kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dan mengatakan, wahai Abdullah ibn Umar, apakah dengan aku menggendong ibuku dari negeriku sampai ku hajikan, selesai haji sampai keletihan, sudah ku tebus kebaikan kedua orang tua ku, wahai Abdullah ibn Umar? Lihat jawaban Abdullah ibn Umar, walau zafara min zafaratiha. Ketahuilah bahwa hentakan nafas ibumu saat melahirkan kamu, 1 kali hentakan itu tidak bisa ditandingi. 1 kali hentakan, coba bayangkan, tidak bisa ditandingi. Sementara kita kan tahu itu kalau orang melahirkan itu berapa kali nafas gitu ya. 1 kali nafas yang keluar saat mengeluarkan antum saja itu tidak sebanding dengan kebaikannya. Dari sini ikhwatu fiddin penting berbuat baik. Makanya ada laki-laki dari Yaman
itu datang kepada Rasulullah ingin terlibat dalam jihad dan mengatakan, ya Rasul, alhiqni bil jihad, Rasul libatkan aku dalam jihad. Aku sudah jalan kaki dari Son'ah ke Madinah. Itu bukan perjalanan sebentar tuh. Tapi Nabi SAW mengatakan, ahayyun walidaik, masih hidup kedua orang tuamu. Rasul tidak bertanya skillnya, emang kau jihad bisa apa? Bisa mana? Bisa pedang? Bisa naik kuda? Sudah pernah membunuh? Sudah berjihad? Tidak. Rasul tidak bertanya soal skill perang. Rasul hanya mengatakan, ahayyun walidaik, hidup orang tuamu. Kata anak muda ini, masih wahai Rasul. Ketika aku tinggalkan dia nangis. Maka Rasul mengatakan, irji fa fihi mafajahid, pulang. Berjihadlah kepada kedua orang tuamu, buat dia tertawa sebagaimana kau buat dia menangis. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan birrul walidain penting. Kenapa? Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Karena syukur kepada Allah belum dikatakan syukur sampai anda bisa bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu Luqman mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu menyuruh kamu untuk menyekutukan diriku dengan siapapun selainku, dengan sesuatu tanpa ilmu, jangan taati keduanya. Dari sini menunjukkan bahwa hak Allah masih jauh lebih penting daripada hak siapapun sampai kepada orang tua. Makanya Rasul mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Siapapun, mau mudir antum gitu ya, mau ketua RT antum, lurah antum, camat sampai ke presiden sekalipun, ataupun orang tua, kalau perintahnya batil jangan ditaati. Kalau perintahnya batilnya, fala tutihuma. Tetapi walaupun demikian ikhwan, bagaimana Islam itu mengajarkan akhlak. Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Taruhlah ada orang yang memiliki orang tua kafir, orang tuanya musyrik, kemudian memaksa anaknya untuk murtad. Satu sisi kita tidak boleh ya mentaati perintah orang tua, tapi sisi lain berbuat baik itu hukumnya wajib walaupun orang tua kafir. Kecuali kalau orang tuanya itu kafir harbi, beda ya, seperti kisahnya siapa? Abu Ubaidah ibnul Jarrah gitu ya, sampai membunuh bapaknya. Kenapa? Karena bapaknya terlibat perang dan ikut dalam pasukan Abu Jahal. Kemudian ketika perang yang diincar dia saja. Tetapi Abu Ubaidah menghindar, ketemu bapaknya di perang menghindar, sampai tidak mungkin menghindar lagi karena bapaknya sudah berhadapan dengan Nabi. Dia tidak mau Nabi tersakiti, akhirnya dia mengatakan, ya Nabi serahkan dia kepada aku. Terpaksa dia bunuh bapaknya. Kenapa? Karena sudah mengancam nyawa Nabi. Dibunuh tuh bapaknya Abu Ubaidah bin Jarrah oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai orang mengatakan, bagaimana mungkin Abu Ubaidah bin Jarrah akan diampuni dosa-dosanya sementara dia sudah membunuh ayahnya? Maka dia pun sedih. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku tidak pernah membunuh ayahku, yang aku bunuh kesyirikan dalam badannya. Kemudian dia pun sedih sampai turun ayat ini, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ya. Ada yang mengatakan ayat ini turun kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang kaya, orang tuanya dia masuk Islam, orang tuanya masih kafir. Dia paksa Sa'ad bin Abi Waqqas, kau harus kufur lagi. Kata Sa'ad, tidak mau. Kau harus kufur, tidak mau. Sampai akhirnya orang tua yang mengatakan, kalau engkau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, aku akan mogok makan, mogok minum sampai ku mati, katanya. Tapi karena melihat orang tuanya Sa'ad bin istiqomah di agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia pun menghentikan mogok makan dan mogok minumnya, padahal dia sudah hampir mau mati. Karena Sa'ad mengatakan kepada ibunya, lau kanat laki mi'atu nafsan, lau kanat laki mi'atu nafsan, thumma kharajti nafsan ma kharajtu an dini. Wah ibuku, kalau kau punya 100 nyawa, kau keluarkan satu-satu agar aku meninggalkan agamaku. Jangan harap aku meninggalkan agamaku. Kalau kau mau makan, makan silahkan, enggak juga enggak masalah. Akhirnya ibunya makan juga, lapar. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin, bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan taati kepada orang tuanya, tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap Sa'ad bin Abi Waqqas berbuat baik sama orang tuanya. Kemudian Allah mengatakan,
wattabi sabila man anab ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Artinya setiap masalah di dunia itu pasti ada balasannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, ya bunai innaha intaku mithqala habbati min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Jadi begini, Tharan ini putranya Luqman, dia bertanya kepada ayahnya, wahai ayahku, seandainya aku bermaksiat kepada Allah, kemudian aku sembunyi di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat manusia, mungkinkah Allah melihatku? Maka Luqmanul Hakim kemudian menjawab, ini jawabannya, ya bunai, wahai anakku, in taku mithqala habbati min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi sekalipun dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberi balasannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti kepada hamba-hambanya. Antum berbuat maksiat dimanapun Allah tahu. Makanya ada satu kisah tentang seorang laki-laki yang datang kepada siapa? Ibrahim ibn Adham kan. Jadi orang ini mengatakan kepada Ibrahim ibn Adham, wahai imam, saya ingin bertobat, sudah terlampau banyak maksiat yang kulakukan. Bagaimana cara tobatnya? Anak muda ini mengatakan kepada Ibrahim ibn Adham, sudah banyak maksiat yang kulakukan, aku ingin tobat tetapi aku tidak bisa, bagaimana caranya? Maka Ibrahim ibn Adham mengatakan kepada orang ini, sebenarnya engkau tidak perlu meninggalkan maksiatmu, silahkan bermaksiat, tetapi lakukan 5 perkara. Kalau kau bisa melakukan 5 perkara, kau ingin maksiat, maksiatlah, terserahmu. Kemudian orang ini mengatakan, hat ya Aba Ishaq, oh senang kali, seperti apa 5 perkara agar aku tetap bermaksiat? Yang pertama dia mengatakan, idza aradta an ta'siyallah fa'si. Kalau memang engkau ingin bermaksiat, silakan bermaksiat, tetapi fala ta'ku rizqahu, jangan kau makan rizki dari Allah. Kalau engkau tidak makan rizki dari Allah, kau makan dari rizki selain daripada Allah, silahkan kau maksiat. Tapi kalau kau makan dari rizki Allah, kenapa pula kau bermaksiat kepada zat yang telah memberikan rizki kepadamu? Kemudian yang kedua, idza aradta an ta'siyahu, kalau engkau memang ingin bermaksiat, silahkan, falyasi. Fala taskun syai'an min biladihi, tapi syaratnya kau jangan tinggal di satu jengkal dari bumi-bumi Allah. Silakan cari bumi yang lain, kau maksiat di situ. Tapi kalau engkau masih menginjak bumi Allah dan kau bermaksiat kepada buminya, jangan kau lakukan. Kemudian yang ketiga, idza aradta an ta'siyallah falyasi, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, silahkan, tetapi wa anta tahta rizki wa fi biladihi fangdur maudhi'an la yaraka fihi mubarizan lahu fa'si fihi, silahkan cari tempat yang Allah tidak sanggup melihatmu. Nah, di sini syahidnya. Kalau engkau ingin maksiat, silahkan cari tempat sembunyi dan Allah tidak bisa melihatmu. Mustahil, Allah pasti melihat, ya kan? Maka dari sini ikhwatu fillah, ketika Luqman, anaknya Luqman Tharan mengatakan, wahai abiku, kalau seandainya aku bermaksiat di tempat yang gelap, tidak ada orang yang tahu, mungkinkah Allah akan melihatnya? Maka Luqman mulai menasihati, wahai anakku, amalan baik atau buruk sebiji dzarah sekalipun, pasti Allah akan tahu dan akan membalasnya. Maka ini penting. Kemudian setelah itu Luqman Hakim mengatakan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur.
Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang paling penting. Setelah kemudian menjelaskan tentang hak Allah, baru kemudian hak Allah yang paling penting setelah tauhid. Kemudian Luqman menasihati agar kita salat. Ya, karena salatlah amalan yang menentukan semua amal yang lainnya. Begitulah Nabi mengatakan, awwal man yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu, fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi, wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Artinya salat itu menentukan semua amal. Kemudian Allah mengatakan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dari sini Luqman mulai bicara tentang akhlak. Luqman mengatakan kepada anaknya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di permukaan bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Lihat bagaimana akhlak diajarkan Luqman kepada anaknya. Artinya apa yang kita sombongkan coba? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ketika kita dikeluarkan dari perut ibu, kira-kira apa yang terjadi dengan bayi? Tidak tahu apa-apa. Melihat pun belum, mendengar pun tidak bisa, bergerak pun terbatas, tenaga pun tidak ada. Baru kemudian tumbuh besar, Allah berikan pandangan, Allah berikan pendengaran, Allah berikan akal, kecerdasan, kemudian tenaga kuat. Tiba-tiba yang satu jadi profesor, yang satu jadi pilot, yang satu jadi dokter, yang satu jadi macam-macam. Tiba-tiba sombong. La haula wala quwata illa billah. Itu semua nikmat Allah. Makanya kenapa al-jaza min jinsil amal, bahwa setiap perbuatan itu disesuaikan dengan perbuatannya. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu akan diciptakan oleh Allah seperti dzarrah, seperti semut kecil. Di padang mahsyar itu orang-orang yang sombong itu nanti badannya dikecilkan oleh Allah seperti semut. Kemudian akan berjalan di antara orang-orang yang besar, terkadang terinjak, terkadang harus menghindar dari kaki orang. Itu orang sombong, dia merasa besar di dunia, di akhirat dibuat kayak seperti semut yang akan diinjak-injak manusia. Al-jaza min jinsil amal. Kalau Allah mengatakan waqsid fi masyik waghdud min sautik inna ankaral aswat la sautul hamir. Dan yang terakhir Luqman mengatakan, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Begini ikhwan, perhatikan kalimat seburuk-buruk suara, suara keledai. Yang menciptakan keledai siapa? Allah. Yang menciptakan suara keledai siapa? Allah. Yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai siapa? Allah. Apa coba? Yang menciptakan keledai Allah, yang menciptakan suara keledai Allah, yang mengatakan seburuk-buruk suara adalah suara keledai Allah juga. Apa hikmahnya? Terkadang ikhwan, ada orang-orang yang Allah ciptakan dari manusia itu, yang memang Allah takdirkan lisannya itu selalu menjelek-jelekan manusia. Yang menciptakan dia Allah, yang menciptakan dia bisa bicara Allah, tetapi orang ini pula seburuk-buruk suara. Maka antum di masyarakat akan antum temui orang-orang yang seperti ini. Antum tidak akan selamat dari ucapan manusia. Seperti tadi kisah tadi ya, Luqman naik keledai salah, anaknya yang naik keledai salah, dua-duanya naik keledai salah, dua-duanya tidak naik keledai salah, dibicarakan orang. Ada orang ingin supaya tidak dibicarakan orang, akhirnya kemudian tidak keluar dari rumah. Dibicarakan juga, oh jangan-jangan sakit dia. Kenapa dia tidak keluar rumah katanya? Ketika sering keluar rumah, ngapain orang ini mondar-mandir saja kayak nggak ada kerjaan. Ketika kadang di rumah, kadang enggak, dibicarakan juga. Manusia itu akan ngomong seperti itu. Orang itu tidak akan selamat. Jangankan sekelas kita, sekelas para nabi. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dibicarakan oleh kaumnya. Jangan-jangan Musa ini enggak mau mandi sama kita, jangan-jangan punya penyakit tutup badannya itu. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa mandi di sini, kaumnya di sana. Diletakkan bajunya di atas batu. Allah buat batu itu bergerak. Lari batu itu, dikejar Nabi Musa lagi telanjang karena masalahnya pakainya di atas batu itu. Rupanya batu ini Allah buat lari sampai melintasi Bani Israel yang sedang mandi.
Nabi Musa ngejar sambil telanjang. Kata orang-orang ketika melihat badannya Nabi Musa, demi Allah tidak ada badan yang lebih indah daripada Nabi Musa. Lihat, Nabi Musa loh tidak lepas daripada ucapan orang, gara-gara enggak mau mandi sama-sama. Padahal Nabi Musa itu orang yang paling malu dengan Allah. Itu pun tidak lepas dari ucapan manusia. Sampai Rasul mengatakan, rahimallahu akhi Musa laqad udhiya akthar min dzalik fasabara. Sungguh Allah merahmati Musa, terlampau banyak ujian yang diberikan kaumnya, tapi dia sabar. Maryam bintu Imran dituduh berzina karena dia punya anak tidak jelas bapaknya. Padahal itu diciptakan kun fayakun, karena Isa sama dengan Adam. Bahkan istri Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Padahal dia anak bintu Siddiq, anaknya Abu Bakar Siddiq, dan dia juga istri Nabi SAW, dan dia manusia yang paling cerdas. Itu tidak lepas daripada cacian makian. Antum akan mengalami itu di masyarakat. Antum berbuat salah dijelekin orang, berbuat baik pun akan dijelekin orang, akan digibahi, dibuli dan macam-macam. Maka perlu sabar, karena ada orang-orang itu yang Allah ciptakan seperti keledai. Allah yang ciptakan keledai, Allah yang buat suara keledai, Allah pula yang mengatakan seburuk-buruk suara keledai. Akan ada orang-orang seperti keledai. Maka kalau ada orang-orang seperti keledai, itu biar. Memang Allah sudah takdirkan dia bicara seperti itu. Tapi antum yakin bahwa Allah ketika membuat orang bicara itu, tidak mungkin dia bicara untuk membicarakan kita terus, tidak. Enggak mungkin. Ya. Jadi kalau orang benci sama kita kemudian menjelek-jelekan kita, enggak mungkin Allah ciptakan dia itu bersuara untuk menjelek-jelekan kita. Makanya kenapa? Pasti akan ada berhentinya, suatu ketika dia akan berhenti itu. Makanya kenapa para ulama kalau antum menghadapi orang yang menjelek-jelekan antum itu, pertama jangan antum pedulikan, fa'arid antum, seolah-olah enggak kenal. Jadi kalau ada orang jelek-jelekan kita, kemudian antum kenal si anu, enggak kenal, padahal kenal betul. Supaya antum jangan teringat dengan keburukannya. Antum kenal si anu, enggak kenal, enggak kenal dia. Padahal kenal. Kenapa? Karena kalau kita kenal, teringat keburukannya. Kemudian yang kedua, antum lupakan, hindari orang itu. Kalau umpamanya satu perumahan, pergi ke perumahan lain, cari tempat lain supaya enggak pernah ketemu dengan dia. Ya. Dan berdoa jangan ditemukan dengan dia. Lihat Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dihindarkan dari musuh-musuhnya selama 300 tahun lebih. Tiba-tiba bangun, musuhnya sudah kalah tanpa perang. Cukup dengan tidur saja sudah mengalahkan musuh. Jadi kalau melawan orang-orang yang menjelek-jelekan kita, tidur saja antum. Biarkan dia jelek-jelekan, kita tidur saja. Biarkan dia yang sibuk membicarakan kita, kita sibuk mimpi dalam tidur kita. Nanti lama-lama pusing dia, karena enggak ada tanggapan dari kita. Ya. Dari sini maka pelajaran Luqman ini penting, ikhwan, kalau kita pelajari. Karena juga waktu yang sangat singkat, tapi yang jelas ini sangat berharga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.